Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan saya Sheila Nuria Saskiani dari Prodi S1 Keperawatan tingkat 2 kelas 2A dengan nomor induk mahasiswa 222028. Sebelumnya terima kasih kepada Ibu Agni Laili Perdani dan juga Bapak Agus Hendra selaku dosen pengampu mata kuliah keperawatan anak. Di sini saya akan menjelaskan pendidikan kesehatan mengenai penyakit malaria. Apa sih malaria? Kita bahas yuk. Penyakit malaria merupakan suatu penyakit kronik yang dapat menyerang kepada laki-laki maupun perempuan. Biasanya penyakit malaria ini dapat terjadi pada bayi, bahkan hingga orang dewasa. Malaria disebabkan oleh protozoa genus Plasmodium, di mana nantinya akan ditularkan melalui nyamuk Anopheles betina. Nyamuk tersebut akan menghisap darah di dalam tubuh, kemudian menyebabkan malaria. Jenis protozoa yang paling sering menyebabkan infeksi malaria adalah protozoa Plasmodium vivax, di mana nantinya orang tersebut akan mengalami demam pada hari ketiga dengan masa inkubasinya yaitu 13-17 hari. Adapun tanda dan gejala pada penyakit malaria. Yang pertama itu biasanya seseorang akan mengalami demam lebih dari 38 derajat, disertai dengan pusing, bahkan cenderung keliru didiagnosa sebagai gejala flu. Kemudian yang kedua, nafsu makan berkurang, badan terasa lemah, kemudian pucat karena kurangnya darah, kemudian mual-mual bahkan disertai dengan muntah, kemudian adanya pembesaran limfa, dan yang ketujuh itu biasanya pada gejala malaria berat, seseorang tersebut akan mengalami kejang-kejang bahkan hingga koma. Dan yang terakhir adalah jika pada anak-anak, biasanya semakin usianya muda, maka tanda dan gejala tersebut semakin tidak terlihat. Namun biasanya pada anak-anak bisa mengalami diare. Diare itu seperti mencret atau tinjanya itu berupa cairan. Adapun pencegahan yang dapat dilakukan pada penyakit malaria, yang pertama itu tidur memakai kelambu, kemudian menggunakan obat anti nyamuk, kemudian melakukan 3M, yaitu menguras penampungan air, mengubur barang bekas, dan menutup penampungan air. Kemudian melipat pakaian yang bergantung, kemudian bisa juga membersihkan rumput-rumput, semak-semak, dan sekitar lingkungan rumah. Terus melakukan fogging, dan yang terakhir itu membunuh jentik-jentik nyamuk. Biasanya membunuh jentik-jentik nyamuk ini menggunakan ikan, dan ikan yang digunakan adalah ikan mujair dan ikan kepala timah. Tadi kita membahas pencegahan malaria, sekarang adanya pengobatan pada penyakit malaria. Pengobatannya itu bisa dilakukan dengan cara farmakologi. Yang pertama itu memberikan obat anti malaria oral pilihan pertama. Untuk dosisnya itu ada, nanti akan saya cantumkan. Kemudian yang kedua, memberikan 1 dosis paracetamol untuk demam yang lebih dari 38 derajat. Kemudian yang ketiga, melakukan kunjungan ulang 3 hari jika tetap demam. Yang keempat itu menasihati kapan harus kembali segera. Dan yang terakhir, jika demam masih berlanjut, maka lakukanlah rujukan. Adapun pemeriksaan penunjang yang dapat dilakukan pada penyakit malaria. Ini menurut Depkes Kesehatan Republik Indonesia tahun 2000. Yang pertama itu melakukan tes laboratorium darah lengkap seperti eritrosit, leukosit, trombosit, hemoglobin, dan lain sebagainya. Biasanya orang yang mengalami malaria, eritrosit dan hemoglobinnya itu akan turun. Hal ini disebabkan karena eritrositnya itu terserang oleh parasit atau protozoa yang tadi. Kemudian yang kedua itu ada tes antigen. Tes antigen ini berfungsi untuk mendeteksi plasmodium atau protozoa. Yang ketiga itu ada tes serologi. Tes serologi ini kegunaannya untuk mendeteksi adanya antibodi yang spesifik terhadap malaria. Dan yang terakhir itu ada pemeriksaan PCR atau Polymerase Chain Reaction. Pada pemeriksaan PCR ini dapat dilakukan hanya saat penelitian dan belum dilakukan pada saat pemeriksaan yang lainnya.
Sekian yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila ada kekurangan dan kesalahan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.